bikin kata-kata sekesan saya dibantu ratus jutaan sama Raffi Ahmad. Duit buat apa? Buat diapain? Kurang ajar nggak? Ya ampun, kok bisa terjadi begini? Karena saya tuh dituntut orang utang piutang. Ibu Sursana, si penjual kacang, mendadak viral dan bikin geger netizen. Gegarannya, si ibu membantah sudah dibantu oleh Raffi Ahmad ketika kacang dagangannya diborong Raffi. Padahal saat dagangannya diborong, si ibu menunjukkan sikap ramah dan hangat kepada Raffi. Selidik demi selidik, si ibu Sursana bersikap kaya gitu lantaran hidupnya jadi dikejar-kejar penagih hutang sejak viral bersama Raffi. Ibu Sursana bahkan menuntut asisten Raffi, Sensen, untuk tanggung jawab karena menyebarkan videonya bersama Raffi tanpa izin. Duh, jadi manjang gini ya? Tetangga saya datang, lu banyak dong dikasih duit sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan sering membantu orang di TV, kata dia, dibantu sama Raffi Ahmad. Bayar utang lu, jangan bohong lu. Raffi Ahmad mengasih lu uang, lu lagi viral sekarang. Enggak ada bang, sumpah bang, bayar lu. Mau membeli ini, ibu nggak bohong. Saya dihujat netizen, anak saya baca, tidak apa-apa. I love you sama netizen, makasih. Kenapa saya dimasukin ke TikTok? Ngomong, saya nggak pernah ngomong ke Sansen. Minta izin kok. Kapan ada? Sansen nggak ada mau ngomong sama ibu. Kami sebelumnya juga izinkan sama ibu gitu untuk mengambil video. Sebenarnya gak pengen ya kayak gini-gini jadi berita lagi panjang banget gitu. Ngelihatnya, loh kok jadi panjang begini, kok jadi begini. Tapi apa yang ibu omongin di dalam video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ibu chat di WhatsApp kami. Aku sebenarnya agak kasihan sama ibunya. Kenapa? Karena dibully. Benar-benar aku kasihan. Kalian stop bully ibunya karena mungkin ya nggak tahu ibunya terlalu polos atau gimana. Tapi yang ibu bilang di video tersebut sama ibu yang chat ke kami dan voice note ke kami itu beda sama sekali dengan ucapan yang ibu berikan. Tapi dengan kejadian yang kita lakukan di Kelapa Gading itu benar-benar kayak aku ngeliat ibu, seorang ibu yang sangat-sangat sopan dan sangat-sangat kayak ya seperti kalian lihat lah videonya, itu spontanitas banget yang menurut aku yang ya Allah, jadi kayak iba gitu. Tapi dengan adanya video ibu seperti itu kayak kok jadi seperti ini gitu. Tapi sebelumnya kita sudah menerima voice note dari ibu tuh sampai yang oh kok jadi begini loh. Tahu niat baik bosnya malah jadi polemik, Sensen pun merasa kecewa. Sensen gak menyangka si ibu yang awalnya bersikap baik malah berbalik sinis atas bantuan Raffi kemarin. Atas nama Raffi, Sensen meminta maaf sedalam-dalamnya kepada si ibu penjual kacang. Aku pribadi mewakili semuanya, mewakili bos aku, karena aku yang ada di lokasi, jadi aku yang harus speak up. Kami juga mohon maaf hanya bisa membantu. Mungkin dalam segi membeli jualan ibu ya dengan harga ya kita kasih segitu gitu. Seikhlasnya kami, seridonya kami. Mudah-mudahan dengan niat baik bos aku dan semuanya, Allah yang maha tahu segalanya. Pokoknya buat ibunya sehat terus, panjang umur, pokoknya ya aku selalu doain. Jadi mohon maaf apabila di dalam video ini aku mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf sekali lagi. Kita hanya bisa membeli dan membantu ibu dengan cara kita membantunya beli jualan ibu gitu. Polemik yang menimpa Raffi kayaknya hampir sama dengan yang dialami Verrel Bramasta beberapa waktu lalu. Niat ingin membahagiakan banyak orang, Verrel malah kesandung masalah. Yaps, nggak ada angin, nggak ada hujan, Verrel dituntut ganti rugi sampai 10 juta cuma gegara borong mainan anak-anak di kota Karawang. Padahal Verrel udah bayar semua mainan tersebut seharga 7 juta, namun anehnya si bapak penjual bernama Kasti Matong merasa dirugikan dan menuntut Verrel membayar 10 juta. Verrel yang tak mau masalahnya memanjang, auto membayar sisa 3 juta ke si penjual. Rugi lah. Rugi berapa bang? Rugi berapa? Dibayar berapa? Nggak tahu tuh berapa tuh. Harusnya berapa? Harusnya dibayar berapa? 10 juta. 10 juta itu dikasih berapa? Nggak tahu tuh coba.
Rugi besar bang ya. Rugi besar lah jauh. Ini 10 juta ya. Amin, amin, berkah. Terima kasih. Mungkin rezeki saya ya Mas Vero ya. Terima kasih ya. Sementara Feral nggak mau manjangin masalah, di sisi lain netizen justru nggak terima. Netizen merasa Feral diperes oleh si bapak penjual mainan. Gue di kios aja modal kagak sampai 5 juta, apalagi segerobak. Ya kembalikan saja itu mainannya, udah bersyukur diborong, malah mau manfaatin. Tuh bapak nggak mikir bakal dihujat kali ya, apalagi yang satu daerah sama bapaknya dan tetangganya. Kan banyak anak-anak ya ingin membahagiakan anak-anak dari masyarakat di sana. Kebetulan ada pedagang jualan mainan anak-anak. Nah, jadi udah dia bilang ya disitulah kesalahpahamannya mungkin dari tim, dari ya ini segala macam mungkin komunikasi awalnya. Tapi yang jelas kan itu sudah tersolving ya. Biasa-biasa saja karena bagaimanapun juga niat kita ingin membantu, tujuan kita ingin memborong, toh juga sebetulnya sudah selesai di hari itu juga, di detik itu ketika mas pedagangnya pada saat itu minta tambahan uang, di detik itu juga saya berikan tambahan uang. Jadi menurut saya tidak ada masalah lah.